Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ma nawa salafuna salihun nawaina ma hata bihi ilmullah min salihin niyat hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arwah aba'ihi wa ummatihi khani minal anbiya wal mursalin wa ali kullin minhum wa sahabati ajma'in wal malaikatil muqarrabin wa sadatna sufiyatil muhaqqiqin أينما كانوا الصديقين الشهداء الصالحين العارفين بالله المقربين عند الله من شيخنا الشيخ بالمن وصانا سنخاء وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا وأسرنا فرنا خصوصا لروح صاحب هذا الكتاب الشيخ أحمد نحراوي عبد السلام وصوله وفره أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرار أنوارهم في الدين والدنيا الآخرة. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 42 paling atas. Wa Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, tengah-tengah. Habis wa madhan aliyan li Syafi'i wa Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi. Nah, ini kemarin itu ada perkataan dari Al-Imam Fakhrur Razi ya, yang menunjukkan kuatnya bahasa Imam Syafi'i, kehebatan atau ketegasan atau kekuatan ya. Kekuatan bagaimana Imam Syafi'i belajar bahasa terbukti dari kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Salah satu saksinya adalah Abu Mansur ya, Abu Mansur Al-Azhari, yang melebarkan kitab Imam Syafi'i yang menjelaskan muskilat al-fadhih ya, lafaz-lafaz yang sulit daripada kitab Imam Syafi'i. Sama juga kayak ilmu hadis ada Sahih Bukhari. Nah, Sahih Bukhari misalkan ada kitab syarah Sahih Bukhari namanya Kashful Mushkil ya. Kashful Mushkil itu membuka kalimat-kalimat yang susah, yang sekiranya orang jarang dengar. Nah, karena ulama-ulama zaman dulu itu berbeda zaman dan juga tempatnya itu sering berada di tempat-tempat yang terpencil atau langka, atau sering berada di tempat yang berbeda-beda, atau bergaul dengan suku-suku yang langka. Dan itu butuh penjelasan. Yang bisa jelasin itu kemudian membuat syarah penjelasan kitab tentang muskilat alfaz ya, lapas-lapas atau kata-kata yang muskil, yang susah. Nah, salah satunya kitab Imam Syafi'i ini. Itu ada Abu Mansur Al-Azhari mensyarahkan salah satu kitab Imam Syafi'i yang menjelaskan lafaz-lafaz yang susah. Nah, kemudian saksi kedua kata Fakhrur Razi, selain Abu Mansur, saksi keduanya wa Imamu Abu Sulaiman ya. Wa Imamu Abu Sulaiman, bisa juga wa Imama ya, karena ada anna tuh yang kemarin, annal Imam Abu Mansur kalau diataf ke situ. Wa Imama Abu Sulaimana, wa imam, tahu di sini Abu berarti wa imamu ya. Harusnya ini bukan wa imamu tapi wal imamu, ada alif lam ya. Wal imamu, dan seorang imam. Siapa? Abu Sulaiman. Harusnya ada alif lam nih, wal imamu ya. Karena di depan Abu Sulaiman itu ada ma'rifat, berarti wa imam ini nggak boleh wa imamu, karena abunya itu dibaca abu bukan abi ya. Kecuali wa imamu Abi Sulaiman ya. Kalau ini wal imamu harusnya ada alif lam tuh, tambahin.
Wal imamu, dan juga saksi yang lain seorang imam. Siapa namanya? Abu Sulaiman. Kalau kemarin Abu Mansur, sekarang Abu Sulaiman Al-Khattabi. Abu Sulaiman Al-Khattabi. Ini marganya bisa juga disematkan Al-Khattabi ini karena beliau ahli bahasa, ya, ahli khitab, ahli ceramah, ahli pidato, ahli khutbah, ya, khitab Al-Khattabi. Orang yang banyak berkhutbah, itu julukan, ya, atau nisbat, bisa juga ke situ nisbatnya. Fa innahu, jadi Al-Khattabi sama kayak Al-Haddad, Al-Attas, Al-Habsyi, gitu. Kenapa Habaib dinamain Al-Habsyi? Oh, karena bapaknya dulu itu pernah ke negeri Habasyah, Ethiopia, yang belum pernah ada Habaib ke situ. Nah, dia tuh pertama kali, ya. Kalau nggak salah namanya Abdurrahman, itu datuknya para Habsyi. Kalau nggak salah namanya Abdurrahman. Nah, Syekh Abdurrahman itu pernah ke negeri Habasyah, Ethiopia. Negeri Habasyah adalah negeri yang Nabi pernah hijrah dulu ke situ. Tapi hijrahnya itu penuh dengan kesulitan, ya. Diterima, tapi di Habasyah itu nggak tapi makmur. Kehidupannya nggak tapi makmur. Diterima tapi Habasyah. Di situ di negeri Habasyah itu Nabi pernah diboikot oleh orang-orang Quraisy, di mana di stop stok pangan, stok pangan, stok apa lagi? Pakan, ya. Makanan, pakaian tuh di stop, perdagangan di stop. Akhirnya Nabi siasat cari tempat yang lain. Ya. Jadi Nabi pernah ke Habasyah dulu, ya, sebelum ke Madinah. Cuman di Habasyah itu sengsara, banyak orang terbunuh dan mati sia-sia dulu. Ya, matinya dalam jihad, tapi maksudnya mati kelaparan, mati kepanasan, karena rumahnya juga dari tenda, ya, nggak seperti di Madinah. Kalau di Madinah itu disambut, ya. Nah, itu Habasyah namanya Ethiopia. Nah, turunan-turunannya dibilang Al-Habsyi, gitu, karena kakeknya dijulukin Al-Habsyi. Begitu juga yang lain, Al-Haddad. Oh, Al-Haddad itu artinya pandai besi, ya. Jadi tukang bikin pedang misalkan, atau tukang bikin pacul dari besi, dijulukin Al-Haddad. Turunan-turunannya dipanggil Al-Haddad, gitu. Nah, begitu juga Al-Khattabi sama kayak gitu, namanya marga, ya. Nanti turunan-turunannya bisa disebut Al-Khattabi juga, Al-Khattabi. Fa innahu, sesungguhnya beliau, maka sesungguhnya beliau, fa innahu, makanya nggak usah diartiin, nggak apa-apa. Fa innahu, sesungguhnya beliau Abu Sulaiman Al-Khattabi, karena adalah Abu Sulaiman itu fil ghayatil quswa, fil ghayatil quswa. Fil ghayah itu puncak, ghayah. Al quswa kejauhan, puncak kejauhan. Maksudnya apa tuh? Sangat alim, sangat tinggi tuh, ya. Fil ghayah itu ujung atau puncak ghayah. Al quswa itu aqsa, quswa. Jadi quswa itu muannas dari aqsa, ya. Apa namanya? Bukan muannas dari al-quswa itu muannas, aqsa itu tafdilnya, ya. Quswa itu ujung, aqsa paling ujung. Nah, itu aqsa. Masjidil Aqsa, masjid yang paling jauh. Kenapa? Karena zaman Nabi nggak ada masjid kecuali Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Nah, masjid yang paling jauh itu Aqsa, gitu. Makanya dibilang Masjidil Aqsa, masjid yang paling jauh. Aqsa, quswa itu jauh. Jadi fil ghayatil quswa, puncak kejauhan. Maksudnya sangat hebat, sangat tinggi. Fi ilmil lughati, dalam hal apa? Dalam ilmu bahasa. Nah, jadi Abu Sulaiman Al-Khattabi ini sangat alim dalam ilmu bahasa tuh. Fil ghayatil quswa, julukan bagi sesuatu atau orang yang sudah berada di level profesor, doktor, gitulah. Al-ghayatil quswa, sangat jauh, sangat alim, sangat tinggi. Bisa juga diartikan sangat dalam, sama aja. Fi ilmi lughah, dalam hal ilmu bahasa, tentunya bahasa Arab yang dimaksud, ya.
Karena tinggi atau rendahnya pengetahuan orang tentang bahasa Arab itu bisa saja mempengaruhi keputusan dalam ilmu fikih. Kenapa? Karena ilmu fikih itu menggunakan bahasa Arab. Hadis, ayat menggunakan bahasa Arab. Nah, berbeda tafsiran, berbeda level ketinggian bahasa, maka bisa keluar beda hukum gitu. Nah, Imam Syafi'i ini karena sangat alim dan saksinya sangat banyak juga, dan saksinya bukan orang abal-abal, orang saksi orang alim-alim juga, makanya pengikutnya banyak gitu. Karena ahli-ahli bahasa tahu Imam Syafi'i itu bahasanya hebat gitu. Salah satunya ini Abu Sulaiman Al-Khattabi. Wa fi ilmil hadisi, dan juga bukan cuman ilmu bahasa tapi juga ilmu hadis tuh. Wa fi ilmil hadisi, dan juga dalam ilmu hadis. Berarti hebat banget nih orang nih. Bahasa dan hadis dua hal pokok dalam ilmu agama, penting. Hadis tanpa bahasa juga bisa salah menafsirkan. Bahasa juga tanpa hadis kurang pendukung ya. Karena bahasa bisa saja diambil dari bahasa jahiliyah, bisa aja ya. Nanti itu ada kata-kata bahwa Imam Syafi'i pernah belajar syair-syair jahiliyah ya. Syair-syair jahiliyah, syair-syair yang pernah dipakai sebelum zaman Nabi Muhammad ya. Syair-syair pujian kepada dewa, kepada siapa aja itu pernah dipelajarin. Tujuannya apa? Untuk mengambil bahasanya itu ya. Mengambil keaslian bahasa. Wahwa, dan beliau, wahwa dan dia, beliau siapa? Abu Sulaiman Al-Khattabi. Kana adalah itu Abu Sulaiman Al-Khattabi. Kana adalah dia, adalah itu Abu Sulaiman Al-Khattabi min ashabi Syafi'i. Nah, min ashabi Syafi'i, min salah seorang dari, min itu kan dari, tapi maksudnya salah seorang dari ashabi Syafi'i, pengikut Syafi'i. Ashab itu artinya sahabat-sahabat, tapi maksudnya pengikut ya. Sama kayak gini, sahabat Prabowo, sahabat Jokowi, maksudnya apa? Dia relawan gitu. Orang-orang yang mendukung dan yang mensukseskan. Min ashabi Syafi'i, para pengikut mazhab Syafi'i. Wa minal mu'tarafin, dan orang yang terkenal, dan salah seorang dari orang yang terkenal, mu'taraf ya. Mu'tarafin, orang yang sangat dikenal ya. Dalam al-afa bitaqaddumatihi, dengan keunggulan beliau, unggul, taqaddam tuh maju ya. Maju taqaddam ya. Misalkan ada seorang syekh duduknya di belakang, taqaddam, maju ke depan. Ada juga orang sholat udah qomat masih di belakang aja, taqaddam, maju. Taqaddama ya taqaddamu, taqadduman tuh. Bitaqaddumatihi, taqaddumatan muannasnya. Bitaqaddumatihi, keunggulan. Dikenal dengan apa? Dikenal dengan keunggulan beliau fi ilmil arabiyyati, dalam hal ilmu bahasa Arab. Tuh, dijelasin lagi tuh. Kalau yang di atas tadi dibilang ilmu bahasa, yang di sini maksudnya dalam ilmu bahasa Arab. Mau sambil itu deh di jendela tuh. Wa ajma'a, dan sepakat, wa ajma'a, dan bersepakat. Siapa? Ahlu Khurasana, yaitu penduduk Khurasan. Ahlu itu penduduk, ahlu itu ahli ya, penduduk Khurasan. Khurasan itu ya di mana kalau sekarang ya? Khurasan itu di Iran atau di Irak ya. Tempat lahirnya Syekh Abdul Qadir Jailani ya, Khurasan di Irak ya. Antara Iran dan Irak lah katakanlah kayak gitu. Khurasan itu di negeri Khurasan, terkenal antara Iran dan Irak. Kalau yang sering pelajarin peta-peta ini paham dia di mananya ya. Dan bersepakat siapa? Penduduk Khurasan, penduduk Iran itu, ala annahu, atas bahwasanya beliau Abu Mansur tuh ya.
Maka ma tidaklah kana ada, ma tidaklah kana ada. Ma di sini bukan apa-apa tapi tidaklah. Jadi ma-nya ma nafi, ma tidak ada. Ma berarti tidak ada. Ma fih enggak ada tuh. Ma fihi bukan apa-apa tapi ma fihi tidak ada di dalamnya, ma fihi. Bukan apa-apa di dalamnya tapi tidak ada. Jadi ma bisa bermakna apa-apa, tidak bisa bermakna tidak. Tergantung hukum ya. Tergantung ketemu siapa. Makana bahwasanya tidaklah ada bi Khurasana, enggak boleh bi Khurasanin ya. Bi Khurasana karena mirip sama Utsmana tuh. Kenapa bi Khurasana padahal ada bi itu huruf khafat, harusnya nin dong. Harusnya nin tapi Khurasana harus pakai fathah dan tidak boleh bertanwin. Namanya apa? Isim ghair munsharif. Kenapa? Karena satu ini nama negeri, nama kota. Nama negeri lah pokoknya. Pokoknya kalau nama nggak boleh. Yang kedua, jadi alasannya harus dua. Dalam satu kata alasannya harus dua numpuk ya. Harus dua hal. Yang pertama nama alam, nama. Yang kedua mirip sama tasniyah tuh. Mana anin tuh, muslimani tuh akhirnya. Bi Khurasana. Karena mirip sama ani muslimani. Nah, kalau nggak difathahkan nanti orang nyangkanya ini tasniyah gitu maksudnya. Nyangkanya itu sama muslimani, dua orang muslim. Nah, dengan bi Khurasana orang paham oh ini berarti nama negeri bukan nama orang. Nanti kalau di bi Khurasani nanti orang nyangkanya dua Khurasan gitu. Dua Khuras, apaan tuh dua Khuras? Dicari di kamus juga nggak bakal nemu sampai kiamat. Bi Khurasanin nggak boleh. Jadi bi Khurasana. Apa alasannya? Yang pertama nama negeri, yang kedua ada ani itu. Ada muslimani mirip sama tasniyah. Kalau mirip sama tasniyah maka nggak boleh pakai tanwin dan nggak boleh dikasroh. Harus pakai fathah walaupun ada bi, namanya isim ghair munsharif. Abra'a yang lebih mahir. Abra'a itu mahir, pandai. Bahasa lain dari mahir. Abra'a bari'un itu mahir. Abra'a paling mahir. Isim tafdil namanya. Isim yang menunjukkan lebih. Asalnya bari'un ya, bari'un. Kemudian kena wazan af'alu jadi abra'a ya. Kenapa jadi abra'a? Kan harusnya abra'u karena jadi khobar kana tuh ya. Maka nahwa itu abra'a gitu. Tidak ada si dia itu tidaklah ada ya. Abra'a yang paling mahir ya. Bi Khurasana itu muta'alliqun, ada hubungannya. Abra'a yang paling mahir fil lughati dalam hal bahasa, dalam ilmu bahasa, wan nahwi dan ilmu i'rab, ilmu nahwu. Wan nahwi dan ilmu nahwu. Bedanya apa lughat sama nahwu? Sama sebenarnya. Ini cuma penegasan aja. Cuman kalau bahasa bisa saja ada istilah campuran. Tapi kalau nahwu itu ngomongin bahasa Arab doang ya. Dan hukum-hukum harokat ya. Kalau bahasa bisa aja ada bahasa suku ini, suku itu ya. Nah, dengan adanya hukum nahwu nanti ketahuan harokatnya harus gimana. Sama kayak bi Khurasana. Khurasan kan bukan bahasa Arab ya. Bi Khurasana bukan bahasa Arab itu. Nah, dengan adanya nahwu maka dia dihukumi tidak boleh pakai tanwin. Yang kedua harus pakai fathah ketika khafat bi Khurasana. Jadi yang pertama nama, yang kedua bukan bahasa Arab, yang ketiga ada ani, tiga ternyata itu tilatnya ya. Minimal dua. Min Abil Hasan. Ini lain lagi orangnya.
Berarti tadi wa ajma'alul Khurasan itu bukan ke Abu Sulaiman ya, tapi ini beda cerita lagi. Yang tadi udah selesai ya. Wa ajma'a dan bersepakat siapa penduduk Khurasan bahwasanya tidak ada yang gitu. Tidak ada yang lebih mahir di Khurasan itu dalam ilmu bahasa Arab dan Nahwu min Abil Hasan. Ini ceritanya jadi mutus nih. Ceritanya selesai tuh yang fi ilmi Arabiyah, ini beda lagi ya. Saksi ketiga nih. Ilmu kitab-kitab masih kayak kitab zaman dulu nih, titik terangnya, titik komanya masih gantung. Ini berarti saksi ketiga tadi Abu Sulaiman Al-Khattabi udah selesai ya, sampai bitaqaddumatihi fi ilmi Arabiyah ada selesai situ ternyata ya. Kemudian yang ketiga ada saksi lain tuh katanya wa ajma'a dan bersepakat ahli Khurasan bahwasanya tidak ada di Khurasan itu yang lebih mahir dalam ilmu bahasa Arab dan Nahwu selain Abi Hasan Ali bin Abil Qasim Al-Hazami min Abil Hasani Aliyi min Abil Hasani Aliyin bin Abil Qasimi Al-Hazami. Nah ini saksi ketiga gitu maksudnya. Jadi ada 3 saksi itu ya. Yang pertama Abu Mansur, yang kedua Abu Sulaiman, yang ketiga Abil Hasan Ali. Nah, begitu maksudnya. Siapa ini Abil Hasan Ali? Sahib kitab Mukhtasar Al-Aini ya. Sahibi kitabi Mukhtasaril Aini. Mukhtasar Aini itu ringkasan dari syair-syair yang ujungnya ujungnya itu huruf ain gitu. Aini itu maksudnya gitu. Jadi mukhtasar itu artinya kitab ringkasan. Al-Aini itu dari buku syair yang akhirnya ain gitu. Itu ilmu-ilmu julukan-julukan kitab itu. Apa saksinya dia kepada Imam Syafi'i? Nah ini jadi ngomongin Syafi'i ya, bukan Abu Mansur lagi tadi, bukan Abu Sulaiman. Ini kesaksian dari Abil Hasan. Wahwa dan beliau si Abil Hasan Ali bin Abil Qasim kana adalah qad sungguh iftakhara membanggakan. Iftakhara diambil dari kata fakhrun itu kebanggaan. Iftakhara membanggakan diri, membanggakan apa? Fi asy'arihi di dalam syair beliau Abil Hasan. Bangga karena apa? Bangga karena sombong? Bukan, karena yang disebutin bis Syafi'i, karena di dalamnya cerita tentang Imam Syafi'i gitu maksudnya. Jadi bangga sama syairnya yang isinya memuji Imam Syafi'i. Nah kalimat kebanggaan itu kedengaran dari cara beliau berkata tentang Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Faqala, maka berkatalah beliau itu si Abul Hasan. Nah, azan dulu. Faqala, maka berkata Imam Abu Hasan Ali bin Abil Qasim, talaqaitu dini, talaqaitu aku berjumpa, talaqaitu menjumpai tu saya, talaqai menjumpai tu saya, tu itu domir ana ya. Talaqa ya talaqa talaqian ya, talaqa menjumpai. Talaqaitu, talaqa ya talaqa, talaqa talaqu, talaqat talaqata, apa? Talaqat talaqayata talaqaina, talaqaita talaqaituma talaqaitum. Talaqaitu aku menjumpai, talaqaitu menjumpai saya menjumpai. Dini akan agamaku, bukan daini ya, dini. Kalau daini utang, dain itu hutang.
Kalau din agama, kalau dain hutang. Salah baca, salah arti. Talaqaitu dini. Aku menjumpai agamaku an Quraisyin dari seorang Quraisy. An Quraisyin dari seorang Quraisy wa Hashimin dan seorang Hashim. Maksudnya turunan Quraisy dan turunan Hashim sekaligus. Wamin baitihi, wamin dan dari baitihi rumahnya. Rumah itu Quraisy wa Hashim. Jadi Quraisy wa Hashim bukan dua orang nih, ini maksudnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu turunan Quraisy dan turunan Hashim gitu. Jadi Quraisy itu turunannya Imam Syafi'i, Hashim yang dimaksud. Ya sama Quraisy Hashim. Wa min baitihi dan dari rumahnya kana yang adalah itu rumahnya Al-Hatimu. Kana Al-Hatimu. Wa min baitihi itu dan itu pakai itu dah. Dan itu dari rumahnya, rumah beliau. Kana Al-Hatimu adalah Al-Hatim. Al-Hatim itu julukan bagi Jidarul Ka'bah, tembok Ka'bah. Ya. Al-Hatim itu julukan buat tembok Ka'bah. Jadi tembok Ka'bah disebutnya Al-Hatim. Ya. Itu udah biasa kalau di orang Arab itu kalau punya benda-benda keramat itu dinamain. Ya, jadi zaman Nabi juga sama. Nabi punya pedang, itu namanya kan ada yang Al-Qadib, ya kan? Ada yang Zulfaqar, ya kan? Ada lagi siapa tuh? Pedangnya Nabi ada 8 kalau nggak salah. Ya. Itu dinamain semua, ya. Nah begitu juga Ka'bah. Ka'bah punya dinding. Nah dinding itu disebut Al-Hatim. Al-Hatim. Itu julukan Hatim. Hatim itu diambil dari kata hatman. Hatman maqdiyya. Hatman itu kalau nggak salah kekuatan ya. Jadi Al-Hatim itu maknanya yang kokoh. Jadi boleh kita namain pedang namanya siapa. Sebagaimana motor dinamain si ijo kan bisa aja kan. Atau ada orang saking cintanya sama motornya dinamain siapa misalkan belalang tempur bisa aja. Atau mobil dinamain si boy padahal mobilnya maksudnya. Si boy udah dicuci belum? Padahal maksudnya mobil. Nah, itu biasa begitu ya. Orang Arab juga gitu. Nabi juga begitu. Namain busur panahnya, namain anak panahnya, namain baju besinya dinamain ya. Untuk memudahkan menjadi suatu panggilan akrab, panggilan cinta. Kanal hatimu adapun al-hatimu itu tembok Ka'bah. Wa zamzama dan zamzam. Wa zamzama dan zamzam, air zamzam. Sumur zamzam maksudnya. Ini syair yang biasa kayak gini. Ini cara bacanya syair ini bisa macam-macam, tergantung wazannya. Bisa juga gini cara bacanya. Talaqaitu dini an Quraisyin wa Hashimin wa min baitihi kanal hatimu wa zamzama fafustu bidinil Hashimi Muhammadin wa bil urwatil wuthqa lati lam tafsuma. Itu ada nadanya kalau syair. Fafustu fa maka fustu aku beruntung. Diambil dari kata fauzun azim, fauzun beruntung, fustu fus beruntung, tu aku beruntung. Maka aku beruntung gitu. Nanti dijelasin nih satu-satu dulu. Bidinil Hashimi, bidini dengan anugerah agama, bidini dengan agama. Pakai bahasa baku aja yang sempit ya. Bidini dengan agama Asy-Syafi'i Al-Hashimi. Agamanya Hashim siapa tuh?
Ya Muhammad itu sendiri. Bidinil Hashimi, dengan agama turunannya Hashim, keluarga Hashim, Hashimi ya. Kalau yang di atas perhatikan itu Hashim yang pertama itu nama orang ya. Nama orang maksudnya menjelaskan bahwa Imam Syafi'i turunannya Hashim. Nah, kalau Al-Hashimi itu ada ya-nya namanya ya nisbat. Ya-nya ya nisbat menunjukkan keluarga ya. Bidinil Hashimi, dengan agama keluarga Hashim gitu. Siapa keluarga Hashim? Yang mewakili di sini adalah Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. Muhammad itu keluarga Hashim. Nah, Hashimnya itu dikasih ya Hashimi. Sama kayak Mu'az Al-Fulawi, Al-Bantani, itu ada ya-nya, Al-Bantani ya. Al-Makki ada ya-nya, itu bukan Al-Makki tapi Al-Makki, Al-Makki. Al-Madani itu Al-Madani. Asy-Syafi'i ada ya-nya pasti, ya nisbat. Ya yang menunjukkan seseorang dinisbatkan atau disandarkan ke suku atau tempat atau desa atau kota ya, nisbat namanya. Nisbat itu sandaran. Al-Pulawi, Al-Jakartai, nah, bisa aja. Al-Indonesiyi, itu harus pakai ya. Al-Hashimi, keluarga Hashim, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. Wabil urwatil wusqa, wusqa itu harokatnya wusqa ya, ya-nya itu sukun, wusqa qa-nya panjang, itu alif maksurah ya, menunjukkan muannas. Wabil urwatil wusqa, apa itu urwatil wusqa? Urwatil wusqa itu pegangan yang kuat ya, pegangan yang kuat, yaitu tali agama Allah ya kan. Apa tuh yang yang inna dina indallahil Islam gitu. Ya kan? Inna dina inda apa bukan inna dina indallahil Islam, apa yang itu habis ayat kursi itu. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu samiun alim tuh. Jadi barang siapa yang ingkar kepada taghut, ingkar kepada syaitan, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka, maka sungguh dia telah berpegang teguh bil urwatil wusqa, dengan tali yang kuat ya. Jadi urwatil wusqa, tali yang kuat ya. Maksudnya agama. Tali yang kuat itu yang dimaksud agama ya. Lan fisama laha wallahu samiun alim, yang tidak akan terputus lan fisama. Sama di depan juga allati lan tafsima, allati lan tafsima, allati yang ya, yang lan tidak akan sekali-kali. Kalau lan itu tidak akan sekali-kali artinya ya, sekali-kali nggak bakalan tuh, nggak bakal gue nginjak rumah lu sekali-kali ya. Lan itu maknanya sama sama lam, tapi kalau lam itu kan artinya tidak doang. Tapi kalau lan lebih tegas, tidak akan sekali-kali ya. Sekalipun nggak bakal gitu. Kalau lam tidak, bisa aja sesekali karena nggak enak, bisa aja mampir ya. Tapi kalau lan nggak bakal sekali-kali. Nah, tafsima terputus, sama kayak ayat yang tadi lan fisoma laha ya. Jadi yang dimaksud begini, saya menjumpai agamaku itu dari Quraisy dan Hashim, maksudnya saya belajar agama melalui mazhab Syafi'i. Dengan itu seakan-akan saya menemukan jati diri Islam sesungguhnya gitu. Jadi pakai kalimat talaqqa itu, aku menjumpai ya. Jadi seakan-akan saya itu melihat Islam sesungguhnya lewat mazhab Syafi'i, melalui Imam Syafi'i ya. Wa min baitihi kanal hatim wa zamzama, dan yang dari rumahnya, wa min baitihi itu mengandung sifat ya. Dan yang dari rumahnya itu ada tembok Ka'bah dan Zamzam, itu maksudnya Nabi Muhammad. Ya, jadi yang pertama Imam Syafi'i, yang kedua Nabi Muhammad. Tuh wa min baitihi itu tandain tuh di situ. Maksudnya dalam kurung Muhammad, Nabi Muhammad. Yang pertama talaqqa itu tandain dalam kurung Imam Syafi'i ya. Jadi talaqqa itu dini an Quraisy wa Hashim itu dalam kurung Imam Syafi'i. Di atas bintang boleh itu namain situ Imam Syafi'i. Nah, terus wa min baitihi kanal hatim wa zamzama, di akhirnya ditandain tanda kurung Nabi Muhammad. Nah, gitu. Jadi dua orang itu ya. Karena Nabi Muhammad itu lahirnya di Mekah, dan ketika lahir di Mekah rumahnya berdampingan sama Ka'bah gitu.
Walaupun nggak mepet ya. Tapi begitu lahir kan dibawa ke Ka'bah ya. Begitu lahir dibawa ke Ka'bah ama pamannya sama kakeknya ya. Abdul Muthalib, kakeknya Abdul Muthalib. Begitu sampai di dalam Ka'bah, Abdul Muthalib dapat bisikan, namailah anak itu dengan Muhammad, dalam kitab Barzanji, Maulid Barzanji ya. Fasamihi Muhammadan fa innahu satuqmadu uqbah, dalam mazhab dalam kitab Barzanji itu ya. Namailah anak itu dengan Muhammad karena sesungguhnya dia akan kelak tuh. Karena dia kelak nanti akan dipuji, satuhmadu akan dipuji. Maka namailah anaknya Muhammad. Nah, itu dalil bahwa boleh kita menamai anak dengan nama yang baik dengan berharap doa. Dalilnya tuh ke situ. Nah, itu syair yang pertama maknanya. Yang kedua, fafustu bidinil Hashim Muhammad. Maka kemudian saya merasa beruntung karena saya mendapatkan agama yang sesungguhnya, yaitu agama keluarga Hashim, keluarga Nabi Muhammad. Ya, keluarga Hashim, yaitu keluarga Hashim yang dimaksud adalah Muhammad, Nabi Muhammad maksudnya. Mewakili sebagai keluarga Hashim. Wabil urwatil wuthqa allati lan tafsima, dan saya mendapatkan tali kekangan yang kuat, tali pegangan yang kuat. Yang dimaksud Islam itu sendiri maksudnya. Muter-muter tuh kalau bahasa syair. Dan itu mana dari syair tersebut. Udayyinu. Kemudian yang syair yang ketiga, udayyinu, dayyana, yudayyinu pakai dhamir ana jadi udayyinu. Fi'il mudhari'. Dayyana yudayyinu, wazannya fa'ala yufa'ilu. Farraha yufarihu tafrihan, dayyana yudayyinu tadyinan, tadyinan pakai matamkin, tadyinan artinya beragama. Dayyana beragama, menggunakan agama atau memasuki agama atau beragamalah ya. Udayyinu aku beragama bidini Syafi'i, itu dijelasin di bawahnya, bidini Syafi'i dengan agamanya Imam Syafi'i. Wah, ini kurang ajar benar nih syair nih, harusnya pakai Muhammad. Maksudnya apa tuh? Saking kagumnya sama Imam Syafi'i ya. Bukan berarti mendahului Syafi'i daripada Nabi Muhammad, bukan. Tapi maksudnya adalah meyakinkan orang bahwa agama Imam Syafi'i persis sebagaimana ajaran Nabi Muhammad. Begitu maksudnya. Bukan membandingkan Nabi Muhammad dengan Imam Syafi'i, bukan. Kemudian aku beragama, udayyinu aku beragama ya. Bidini Syafi'i dengan agamanya Syafi'i. Emang ada agama Syafi'i? Maksudnya mazhabnya ya. Wa hadiyihi dan petunjuk Imam Syafi'i. Wa hadiyihi dan petunjuknya, hadiyi ya, yaknya berharokat ya, hadiyi wa hadiyihi, dan hidayahnya, petunjuk Imam Syafi'i. Bayangkan Imam Syafi'i bisa memberikan petunjuk ya, kepada seorang yang ahli syair. Karena kehebatan syair Imam Syafi'i, jadi ada saksinya nih, jelas ya. Wa ubarri'u dan aku berlepas diri, baro'ah, wa ubarri'u, barra'a yubarri'u. Kadang-kadang kita menggunakan pakai tak, tabarra'a ya tabarra'u ya. Kalau ada taknya tuh bacanya atabarra'u, tapi ini enggak ada taknya, ubarri'u. Sama kayak wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam, tahu kan itu akidah itu? Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya kan? Wa amanna bi kulli wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam, dan aku berlepas diri dari semua agama yang menyalahi, yang berbeda dengan agama Islam. Jadi tabarra'na pakai tabarra'ah ya. Kalau ini pakai barra'a yubari'u, pakai farraha yufarihu wazannya. Ubari'u dan aku berlepas diri ilar rahmani karena ada alif lam ya. Ilar rahmani, mimnya panjang tuh, jangan lupa ya. Mim dengan nun tulisannya nyambung tapi mimnya panjang, kasih alif kecil, rahmani. Karena kita biasa baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman, mimnya itu pendek tapi dikasih alif kecil satu. Dikasih alif badal namanya, alif pengganti dari alif huruf ya. Harokat alif kecil. Wa ubari'u dan aku berlepas diri ilar rahmani. Kenapa ilar rahmani? Harusnya ilar rahmana dong. Enggak, kalau ada alif lam, isim ghair munsharifnya mati. Hukum ghair munsharifnya
mati. Karena yang dimaksud ghair munsharif artinya apa? Tanpa dikasih tanwin. Nah ini udah ada alif lam, ya udah pasti nggak pakai tanwin. Cuman kembali lagi apabila khafat tetap balik jadi pakai kasroh karena udah ada alif lam. Kecuali nggak ada alif lamnya, begini bacanya. Wa ubari'u ila, tuh nggak ada alif lam nih. Ila rahmana, tuh. Wa ubari'u ila rahmana kalau nggak ada alif lam. Tapi karena ada alif lam maka isim ghair munsharifnya itu kembali seperti isim normal yang pakai khofatnya pakai kasroh ya. Wa ubari'u ilar rahmani, yang dimaksud adalah kepada Rahman, kepada sang Rahman yaitu Allah ya. Wa ubari'u, dan aku berlepas diri ilar rahmani kepada Allah, mimman yukhayyinuhuma, mimman dari orang-orang tuh. Mimman dari orang-orang siapapun, yukhayyinuha yang berkhianat kepada keduanya. Waduh, serem nih. Saking mengagungkan Imam Syafi'i kayak fanatik syairnya nih. Aku berlepas diri kepada Allah dari orang-orang yang mengkhianati keduanya. Maksudnya mengkhianati apa? Pokoknya yang gak bermazhab Syafi'i gitu. Nah ini pecinta sejati Imam Syafi'i ya. Maksudnya bukan berarti ubari'u saya menyalahkan Imam Malik, Imam Hanafi, bukan. Pokoknya gue yakin dah Imam Syafi'i ini bener. Dan saya gak mau tahu di luar mazhab Syafi'i gitu maksudnya. Saya gak mau tahu saking yakinnya tuh. Bukan berarti menyepelekan mazhab lain, bukan. Dan juga bukan berarti mazhab yang lain salah kemudian masuk neraka, bukan. Bukan dalam hal itu, beda lagi ya. Kalau yang tidak sepaham terus masuk neraka itu bukan mazhab fikih tapi mazhab akidah. Nanti kita belajar ya. Ada Ahlus Sunnah, ada Mu'tazilah, ada Syiah tuh, beda-beda. Ada Jabariyah, Qadariyah. Ya. Itu mazhab akidah. Kalau mazhab akidah tuh bedanya apa mazhab fikih? Kalau mazhab fikih perbedaannya cuma dalam tata cara beribadah. Tapi dalam keyakinan sama tuh. Tata cara beribadah, apa yang membedakan mazhabnya itu antara mazhab itu? Ya hadisnya, cara berbahasanya tuh yang tadi sebagaimana itu. Makanya berpengaruh cara bahasa Imam Syafi'i kepada mazhab berpengaruh. Nah kalau akidah bedanya itu keyakinan. Seperti orang-orang Mu'tazilah, bedanya sama kita apa? Kita kan Ahlus Sunnah nih. Ya bedanya Mu'tazilah sama kita apa? Kalau Mu'tazilah itu nggak percaya adanya alam kubur. Jadi kata orang Mu'tazilah, orang kalau udah dikuburin itu seperti orang tidur sampai nunggu hari kiamat. Jadi nggak ada tuh yang namanya siksa kubur kata orang Mu'tazilah gitu. Karena ayatnya emang nggak ada. Dan emang benar kalau kita cari sampai budak ayatnya nggak bakal ada. Yang namanya yang namanya azab kubur. Cuman ayatnya itu tersembunyi. Yaitu dari ilmu bahasa dikoreknya. Di dalam kitab Ruh, kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitab Ruh itu pakai bahasa ya. Jadi pakai huruf dikoreknya baru ketahuan ada alam kubur ya. Itu dalam surat apa itu? Wala nuziqannahum dunal azabil minal azabil wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Jadi minanya itu, minnya itu mengandung makna gitu. Nanti akan kami timpakan kepada mereka sebagian dari azab yang kecil tuh. Sebagian dari azab yang kecil berarti ada sebagian yang lain gitu. Nah, sebagian azab yang kecil tadi yang dimaksud dunia, sebagian lagi alam kubur. Dunal azabil akbar, sebelum azab yang besar. Azab yang besar tuh maksudnya akhirat. Jadi ada 3 di situ gitu. Yang disebutin 2, kecil dan besar, tapi kecilnya dibagi 2, minal azabil adna tuh, sebagian dari azab yang kecil. Jadi azab yang kecil masih dibelah lagi gitu. Jadi azab yang ada di dunia ini sangat-sangat kecil. Walaupun bentuknya besar kayak gempa bumi kemarin Turki segala macam, peperangan, pembunuhan, ya kan? Mutilasi, itu semua azab, bentuk daripada azab. Penyakit, corona, virus, zombie, bisa kali ada zombie gitu. Nah, itu tetap di mata Allah itu azab yang kecil. Begitu juga di azab kubur, itu kecil menurut Allah gitu. Nah nanti di akhirat baru azab yang besar. Itu dalam pemikirannya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu pakai bahasa dikoreknya, bukan pakai ayat. Jadi ayatnya nggak ada yang tegas-tegas benar-benar ada azab kubur, tapi dikoreknya pakai bahasa. Dari mana? Dari min doang, dari huruf min tuh. Min itu sebagian, min artinya dari kan, dari itu artinya sebagian. Nah sebagian itu berarti
ada bentuk utuh dong, kan logikanya gitu ya, Muas ya. Kalau main ilmu itu ya. Kalau dibilang sebagian, bagian gue mana? Berarti kan ada yang utuh. Nah, kita minta bagian karena ada sesuatu yang utuh kan gitu. Itu pakai ilmu bahasa, nah itu pentingnya ilmu bahasa. Itu Mu'tazilah, ada lagi Syiah. Syiah itu apaan? Syiah itu artinya kelompok pendukung. Nah, zaman dulu Syiah itu bukan agama atau bukan aliran. Zaman dulu Syiah itu julukan buat orang-orang yang mendukung Imam Ali dan kelompok Muawiyah tuh. Jadi ada umat Islam pendukung Imam Ali, ada umat Islam pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Dua-duanya sahabat Nabi dan dua-duanya penulis wahyu. Nah, ini unik. Tapi dua-duanya berselisih pendapat dalam hal politik begitu. Nah, ada orang yang pengen ngaduk-ngaduk nih, nyari kesempatan supaya Ali dan Muawiyah ini berantem. Nah, emang kalau orang ketiga emang ribet dah. Nah, akhirnya diadu domba tuh, berantem lah mereka, perang, dan perangnya bukan perang biasa, perang luar biasa. Ya, ketika ada sumur namanya sumur Siffin, itu Sayyidina Ali menguasai itu, nyampe duluan ke sumur itu. Itu setiap ada pasukan Muawiyah mau minum itu dikasih. Jadi kesatria sejati dikasih minum, silahkan mau ambil, nggak bakal dipanah, nggak bakal dibunuh, diambil sekedar buat minum. Gantian giliran mereka nyerang Ali, Ali kalah, mundur, itu sumur dikuasai nama pasukan Muawiyah. Giliran mereka nguasain sumur, pasukan Ali nggak boleh minum. Curang begitu ya pasukannya Muawiyah. Nah, Muawiyahnya nggak kufur, maksudnya bukan keluar dari Islam, karena memang dia orang yang ditunjuk oleh Nabi sebagai penulis wahyu. Logikanya nggak mungkin Nabi nunjuk penulis wahyu untuk orang yang calon kafir, karena kan kelakuannya Nabi dikontrol sama wahyu. Nah, yang Bangor ini anak buahnya Muawiyah gitu. Yang Bangor anak buahnya Muawiyah. Alinya nggak perang sama Muawiyah, tapi Ali perang sama anak buahnya Muawiyah ya, di bawah komando Muawiyah. Jadi pernah terjadi dua perselisihan besar umat Islam, dan itu bukan orang lain, dua-duanya sahabat Nabi, temenin Nabi dan penulis wahyu bisa berantem, melahirkan Syiah itu tadi. Jadi ada kelompok Ali, ada kelompok Muawiyah. Lama-lama orang yang fanatik sama Ali disebut Syiah. Artinya umat yang membela Syiah itu pembela ya. Asalnya Syiah Ali, Syiah Muawiyah. Lama-lama Syiah itu condong ke Ali ya. Tapi sebenarnya Syiah bukan sejati pendukungnya Ali, bukan. Syiah itu sebenarnya adalah provokator yang mengatasnamakan pembela Sayyidina Ali begitu. Karena membela Sayyidina Ali maka dia berhak perang gitu. Jadi siapa saja yang berbelot atau yang jelek-jelekin Sayyidina Ali diperangi secara serius sama itu Syiah gitu. Jadi sebenarnya kaum munafikin juga cuman mengatasnamakan Sayyidina Ali, nama Alinya mah bukan Syiah gitu. Begitu juga Habaib bukan Syiah, begitu juga imam yang 12 yang diklaim Syiah itu sebagai imamnya bukan imam Syiah itu semua. Gitu. Nah, jadi udah biasa ya kalau dalam satu organisasi itu pecah kelompok, itu udah biasa. Ya, dari zaman dulu udah begitu. Bahkan sahabat Nabi. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harus tengah-tengah, wusta, harus tengah-tengah. Harus jadi umatan wasatan, tengah-tengah, jangan kemana. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan la tasubbu ala ashabi. Jangan berkomentar terhadap sesuatu yang menimpa sahabat-sahabatku, kata Nabi. Jadi kalau sahabat Nabi saling bunuh-bunuhan pun kita nggak usah komentar, karena bunuh-bunuhannya sahabat Nabi semua ada ijtihadnya, ada ilmunya gitu. Kalaupun saling membunuh itu adalah kesalahpahaman. Adapun urusan dosa keduanya itu, kedua kelompok itu ya terserah Allah gitu. Nah, kita sama Nabi dilarang berkomentar terhadap, jangan kata Ali sama Muawiyah, Ali sama Aisyah aja berantem. Aisyah siapa Aisyah? Istrinya Nabi. Ali sepupunya Nabi, perang, namanya perang Jamal itu. Namanya perang Jamal. Jamal itu artinya onta. Karena zaman dulu hampir semua pasukan itu menggunakan onta. Ya. Perang Jamal itu melibatkan pasukan Aisyah dan pasukan Sayyidina Ali. Itu main panah-panahan, main bunuh-bunuhan, nggak sembarangan itu. Ya. Dan memang ada latar belakang. Sayyidina Aisyah itu sering berbeda pendapat dengan Ali dalam masalah fikih. Banyak. Ya. Banyak, salah satunya sholat duha. Ya, sholat duha Nabi dalam riwayat kita sepakat bahwa sholat duha
sunnah. Tapi menurut Aisyah Nabi nggak pernah sholat duha. Nah ini yang bingung. Coba kalau belajar hadis, ya, makin kita nih cerdas belajar hadis dah coba. Ada hadis Bukhari ya. Jadi ada hadis tentang sholat duha. Tapi di dalam hadis Bukhari malah riwayatnya Aisyah bilang itu bid'ah. Kenapa bisa begitu Muaz? Kira-kira kepikiran gak ada? Ya gampang, karena Ali itu laki. Mungkin Ali menyaksikan, bukan Ali sih maksudnya riwayat ini. Riwayat yang mengatakan duha itu sunnah karena Nabi berarti sholat duha di masjid. Makanya ada riwayat berarti Nabi nggak sholat duha itu di rumah gitu. Kalau Nabi sholat duha di rumah pasti ada riwayat dari Aisyah karena Aisyah tiap hari di rumah. Ngerti nggak? Jadi ketika sholat duha itu Nabi adanya di masjid. Biasanya nih kalau Nabi sholat tuh suka diikutin sama orang karena ngambil berkah. Nah disitulah ada hukum sholat sunnah boleh jamaah walaupun nggak disyariatkan berjamaah. Jadi sholat duha boleh nggak jamaah? Boleh walaupun nggak disyariatin. Gitu, ngerti nggak nih? Karena logikanya gitu, kalau Nabi sholatnya di masjid pasti ada aja sahabat yang ngintil, pasti tuh. Kalau nggak satu ya dua. Nanti dia jadi saksi tuh bahwa Nabi sholat apa, ngapain aja di dalam sholatnya itu. Apakah Nabi baca apa itu ada riwayat yang pasti. Tapi dalam hadis Bukhari Aisyah bilang malah bid'ah. Nah itu lucu. Kata Aisyah, saya nggak pernah lihat Nabi sholat duha jam 9 pagi atau jam 10 atau jam 11 gitu. Kenapa? Berarti keputusan kita orang berilmu berarti Nabi nggak sholat duha di rumah tapi di masjid. Itu kehebatan sholat duha. Padahal Nabi ngomong sendiri, selain sholat fardu lebih bagus sholat di rumah. Selain sholat fardu lebih bagus sholat di rumah. Jadi qobliyah, ba'diyah bagusnya di rumah. Tapi buktinya Aisyah bisa nggak tahu kalau ada hadis sholat duha. Itu menunjukkan kehebatan atau fadilah sholat duha. Panjang lebar tuh dalam ilmu fikih. Nah dikit lagi. Wa amma Abu Abdillah Ibrahim bin Muhammad. Wa amma Abu Abdillahi Ibrahimu bin Muhammadin bin Arafata An-Nahwiyyi atau An-Nahwiyyu ya, An-Nahwi ngambil dari Abu ya. Al-Azdiyu. Ini Naftawih ya. Naftawih ini nama marga juga nih ya. Sama kayak Sibawayh kayaknya. Naftawih sama kayak Sibawayh nama marga ya, Naftawih. Kalau dihitung ini nama marga, tapi kalau dihitung ini isim atau ya isim itu bermakna nuftah. Man yaghdab sari'an, nuftah. Kalau diartikan nuftah itu naftawih, diartikan nuftah itu orang yang cepat marah. Nuftah, cepat marah. Mungkin aja ada marga yang begitu kali, cepat marah. Tapi kayak ini nama marga Naftawih sama kayak Sibawayh. Kan ada orang namanya Sibawayh kan. Itu siapa Sibawayh? Orang yang pertama kali merancang atau orang yang pertama kali mempopulerkan ilmu nahwu namanya Sibawayh ya. Khalil bin Ahmad punya murid namanya Sibawayh, mempopulerkan ilmu nahwu ya. Ilmu nahwu udah populer dari dulu, dari zaman Sayyidina Ali. Bahkan penulisnya udah ada, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Tapi semenjak zaman Sibawayh itu Sibawayh menjadi orang yang pertama begitu. Orang yang pertama setelah zaman Sayyidina Ali yang ahli dalam nahwu, Sibawayh. Itu Naftawih kalau mau diambil ke situ ya. Wa amma dan adapun Abu Abdullah Ibrahim bin Muhammad bin Arfa An-Nahwi Al-Azdi, An-Nahwi ahli nahwu ya. An-Nahwi ahli nahwu tuh marga tuh. An-Nahwi ahli nahwu. Al-Azdi Bani Azdi. Siapa tuh Bani Azdi, masih ingat gak? Itu sukunya ibu Imam Syafi'i ya. Bani Azdi adalah suku dari ibu Imam Syafi'i ya. Falahu maka baginya, bagi Abu Abdullah Ibrahim ya, kitabun ma'rufun, sebuah kitab yang terkenal, fi manaqibi Syafi'i, tentang manakib perjalanan biografi, tentang biografi Imam Syafi'i. Yadhkuru fihi, yang ia menyebutkan di dalam kitab tersebut alfazahu, lafaz-lafaznya, kata-katanya, al-fasihata, yang fasih, yang bagus, yang cemerlang. Maksudnya apa?
Maksudnya Imam Abdullah bin Ibrahim ini punya sebuah kitab tentang tentang biografi Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu kalau ngomong fasih gitu, kata-katanya bagus, fasih. Ya, jadi banyak saksi itu tentang kehebatan bahasa Imam Syafi'i yang membuat kita ini pengikutnya yakin bahwa mazhab Syafi'i bukan mazhab otak-otak, ya. Mazhab yang di otak-otak, ya, yang asal logika, asal ada hadis, asal ada logika, ya, enggak, tapi juga berdasarkan hadis, logika, rasio dan juga dari bahasa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu